Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi yang sudah sebelumnya ya, yaitu tentang rangkaian arus searah. Yang ini adalah di bagian kedua ya, atau kelanjutan dari yang kemarin. Nah, di bagian dua ini kita awali dengan rangkaian RC. Apa itu rangkaian RC? Rangkaian RC adalah rangkaian sederhana yang komponen di dalamnya itu biasanya terdiri dari GGL ya. GGL itu yang ini ya, ini GGL epsilon, kemudian ada R-nya di sini, ada hambatannya, kemudian ada C-nya. Jadi ketika di sebuah rangkaian itu kita punya ada GGL, ada R, dan ada C, maka kita kenal itu adalah rangkaian RC yang sederhana. Nah, di sini dituliskan bahwasanya rangkaian RC adalah rangkaian yang arusnya masih dikaji dari sisi searah yang berisi kapasitor dan resistor. Oleh di dalam kajian ini itu arus itu dapat berubah-ubah seiring dengan waktu. Ya, jadi karena apa? Karena sifat kapasitor ini ya. Kapasitor ini kalau dianalogikan itu seperti bendungan ya. Jadi seperti bendungan. Ya, kalau dia kosong maka dia akan menyimpan air dulu, kemudian ketika dia penuh dia baru bisa mengalirkan air. Ya, mirip seperti bendungan. Jadi pertama kali dia menyimpan air dulu, nanti kalau sudah penuh dia akan meloloskan air itu. Ya. Lalu ketika airnya sudah tidak mengalir, itu bendungan bisa sebagai GGL, ya, bendungan tadi bisa sebagai sumber air yang masih bisa mengalirkan air. Kira-kira semacam itu ya. Jadi besarnya aliran air itu di sini sebagai fungsi waktu, ya, karena adanya C ini ya. Jadi semacam bendungan itu dia awalnya bisa menerima banyak, nanti lama-kelamaan dia menerima dengan sedikit-sedikit gitu. Nah, sehingga arus yang lewat di dalam rangkaian ini yang analog dengan air tadi itu sebagai fungsi waktu. Nah, ini ada 3 kondisi ya. Misalkan dalam gambar sebelah kiri, gambar A ini di sini ada GGL, kemudian dihubungkan secara seri dengan R dan C ya, yang kemudian A lewat kabel menuju ke kutub positif GGL, tetapi di kutub negatifnya kita kasih satu kabel yang terhubung dengan saklar di sini. Ya, saklar itu bisa menghubungkan ke A. Kalau ke A itu berarti arusnya adalah yang ditinjau adalah yang loop ini. Tetapi ketika saklarnya di B, itu arus yang ditinjau adalah di loop ini. Nah, dari sini kita ingin meninjau 2 kasus ya. Yang pertama itu ketika saklar dihubungkan ke terminal A, jadi di sini nih. When the switch is thrown to position A, the capacitor begin to charge up. Jadi ketika saklar ini berada pada posisi A, maka sumber tegangan ini dia akan memberikan arus yang bisa mengisi kapasitor. Berarti di sini epsilon ini itu sebagai GGL. Dia memberikan arus ya untuk mengisi kapasitor atau charge up istilahnya ya, dia mengisi. Akan ada arus I di situ itu ya. Arus I-nya otomatis berubah sebagai fungsi waktu. Nah, ketika ini sudah kondisinya sudah lama gitu katakanlah ya, sudah lama, C-nya sudah penuh, berarti kalau C-nya sudah penuh dia berarti ya sama seperti kawat saja ya. Jadi dia tidak berupa kapasitor lagi, hanya seperti kabel gitu saja ya. Jadi arus bisa mengalir dengan lancar gitu. Nah, kemudian ketika saklar itu pindah ke titik B, itu kita akan dapatkan pada gambar yang di C ini. Ya, ketika saklar dipindah ke titik B, apa yang terjadi? Itu GGL-nya menjadi lost kontak ya. Dia sudah tidak bisa mengalirkan lagi karena sudah terputus di sini nih. Sehingga elektron yang ada di plus di sini nih, ya, proton katakanlah ya, itu sudah tidak bisa mengalir lagi karena sudah terputus di sini ya. Apa yang terjadi? Itu C ini dia akan merilis ya, akan
discharge muatannya, sehingga akan menyebabkan rangkaian loop yang di sebelah kanan ini itu bisa menjadi ada arusnya. Jadi C ini berfungsi sebagai E, yang di sini plus, yang di sini min. Dia berfungsi sebagai epsilon, ya, sebagai GGL sementara. Sampai pada akhirnya C ini juga akan habis muatannya, karena dia hanya semacam bendungan menampung gitu sementara. Kemudian ketika semakin waktu lama dia akan habis, ya, akan terilis semuanya. Nah, itu kita pengen tinjau kedua hal ini ya. Yang pertama yang B, kemudian yang kedua adalah yang C. Yang pertama, yang B ini disebut sebagai charging atau charge up atau pemuatan kapasitor. Kalau yang C ini adalah discharging atau pelucutan kapasitor. Ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah pemuatan kapasitor. Nah, rangkaian RC terdiri dari resistor, ini ditulis lagi, dengan resistansi R, dan kapasitor dengan kapasitansi C. Selain ada GGL. Jadi di sini ada GGL, ini diabaikan saja yang B ini ya. Jadi kita hanya punya loop ini saja. Ada C dengan kapasitansi adalah C besar, dan resistor atau hambatan ya, dengan hambatannya adalah R. Mula-mula saklar terbuka dan kapasitor kosong. Jadi mula-mula ini terputus begitu ya. Dan kapasitornya dalam kondisi kosong, tidak ada muatan di situ. Nah, kemudian ketika saklar S dihubungkan ke terminal A, maka otomatis akan ada muatan yang mengalir atau mengisi C. Dalam waktu dt, satu potongan waktu kecil di sini ini, itu muatan dg yang lewat di dalam loop tertutup ini itu adalah I dikalikan dt. Ya. Bagian muatan yang lewat dalam satu loop ini sama dengan besarnya arus dikalikan dt. Nah, muatan tadi itu bergerak melalui setiap penampang rangkaian. Jadi muatan akan bergerak setiap menampang rangkaian. Oke. Nah, dalam hal ini tentu saja GGL yang epsilon ini akan melakukan kerja sebesar E dikalikan dg, ya, E epsilon dikalikan dg atau besarnya tegangan dikalikan dg, yang tegangan dikalikan energi ini tadi atau kerja ini tadi itu akan berubah menjadi energi kalor yang tersimpan di dalam, yang terkonversi di dalam hambatan R ini, dan menjadi energi listrik yang tersimpan di dalam C. Ya, jadi kerja dari GGL ini itu dibagi menjadi dua. Yang sebelumnya kita sudah tahu ya, menjadi panas ya, menjadi kalor yang tersimpan di R sini. Kemudian yang ini ada tambahan lagi karena dia akan ada C yang dia akan juga menyimpan energi dalam kapasitor. Ya. Jadi energi di dalam resistor ini tadi dalam waktu dt sama dengan dayanya dikalikan dt ya. Jadi I kuadrat R dikalikan dt. Dan energi yang tersimpan di kapasitor sama dengan du ya, atau perubahan energi potensial ya di sini dalam kapasitor ya, sama dengan dq kuadrat per 2c. Nah, ini kita sudah lihat persamaan sebelumnya ya, yang dulu ketika membahas keping sejajar itu bahwasanya besarnya energi potensial dari sebuah kapasitor sama dengan Q kuadrat per 2C, atau besarnya muatan di dalam tiap keping tadi dibagi 2C. Oke, jadi kita punya dua persamaan energi ya. Energi kalor di dalam hambatan dan energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, ini akan sama dengan kerja yang dilakukan oleh GGL. Nah, kita tuliskan lagi seperti ini. E epsilon dq atau kerja dari GGL sama dengan I kuadrat R dt atau daya dari R dikalikan dengan dt ditambah turunan atau D atau bagian kecil dari Q kuadrat per 2C atau DU ya, ini U, energi potensial.
atau tenaga potensial. Oke, kita bisa rearrange persamaan ini menjadi epsilon dq sama dengan E kuadrat R dt, turunan dari Q kuadrat per C itu bisa bisa dimudahkan ya, disimpelkan. Jadi kita turunkan terhadap Q-nya ini, karena Q-nya otomatis berubah-ubah sebagai fungsi T, tetapi C-nya konstan sebagai fungsi C, sehingga C-nya bisa keluar. Kemudian turunan dari Q kuadrat berarti 2Q, ya 2Q terus dikalikan dQ, jadi semacam ini. Jadi 2Q per 2C dikalikan dQ, 2-nya dicoret, jadi Q per C dQ semacam. Nah, jadi ini adalah persamaan persamaan energi ya, persamaan energi atau kerja yang dilakukan oleh GGL. Kedua ruas persamaan dibagi dengan dt. Nah, sehingga epsilon dq per dt sama dengan I kuadrat R, ya, dt-nya hilang karena dibagi dt ya, sama dengan Q per C dq per dt. Nah, ini kenapa dibagi menjadi dengan dt? Karena kita punya suatu suatu parameter I ya, bawahnya dq per dt itu I. Ya, dq per dti, sehingga lebih simpel semacam itu. Sehingga kita punya pernyataan semacam ini tadi. Dengan mengubah dq per dt menjadi I, maka kita akan dapatkan epsilon I sama dengan I kuadrat R tambah Q per C kalikan I. I-nya semuanya keluar dan dihilangkan ya, sehingga tinggal I yang di tengah ini saja. Kita akan dapatkan persamaan epsilon sama dengan IR ditambah QC. Nah, jadi ini mirip seperti hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff, tetapi di dalam kapasitor, rangkaian kapasitor. Bahwasanya di dalam satu loop ini itu berlaku epsilon atau GGL sama dengan IR, ini seperti sebelumnya ya, ditambah QC. Jadi ini QC ini adalah tegangan ya, atau beda potensial yang terjadi di dalam kapasitor. Jadi tegangan kapasitor itu sama dengan Q dibagi dengan C. Oke ya, ini adalah persamaan pertama untuk pemuatan kapasitor. Jadi kita punya persamaan linear di dalam satu loop seperti ini. Sekali lagi, epsilon sama dengan IR ditambah QC. Ini adalah tegangan R-nya, ini adalah tegangan di dalam kapasitor. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bermain-main dengan persamaan ini tadi. Kita kembalikan di depan lagi. I sama dengan dq per dt. Ya, maka kita bisa meng-rearrange persamaan yang ada di sini tadi menjadi dq per dt ditambah 1/rc kalikan q sama dengan epsilon. Ya, jadi ini merupakan sebuah persamaan diferensial. Ya, karena di sini adalah dq per dt, di sini ada q di sini ini, maka ini adalah suatu persamaan diferensial yang penjelasannya itu adalah ada e pangkatnya, ya, ada e pangkat. Ini untuk penjelasan detailnya silahkan kalian melihat di Halliday and Resnick. Dari sini kita bisa turunkan q, akan didapatkan salah satu solusinya adalah qt sama dengan c epsilon 1 minus e pangkat minus 1/rc. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan suatu persamaan yang menunjukkan besarnya muatan yang berubah sebagai fungsi waktu ya, yang ada di dalam kapasitor. Ya, jadi ini adalah besarnya muatan sebagai fungsi waktu. Ya, jadi muatan sebagai fungsi waktu, ya, menyatakan banyaknya muatan yang tersimpan ke dalam kapasitor sebagai fungsi waktu. Ya, jadi ini kalau kita gambar nanti kita bisa menunjukkan bagaimana besarnya Q di dalam sebuah kapasitor ketika proses charging, ketika proses semacam ini. Ya, ketika rangkaiannya adalah semacam ini. Oke, ini disebut sebagai proses pemuatan atau charging ya. Oke. Nah, besaran RC di sini tadi
besaran RC itu ternyata adalah besaran yang berdimensi waktu ya. R dikalikan C ini dimensinya waktu, karena di bagian atasnya adalah C ya, bagian atasnya kita lihat di sini tadi ya, di bagian atasnya adalah C, maka ini harus nilai RC ini harus sama, harus dimensinya adalah waktu ya. RC itu dimensi waktu sehingga disebut sebagai waktu, tetapan waktu kapasitif atau capacitive time constant ya. Jadi tetapan waktu kapasitif ini adalah suatu nilai pembanding ya, atau nilai penyama dari persamaan Q yang didapatkan ini, sehingga secara fisika itu bisa didapatkan satu satuan yang sama ya di dalam apa namanya hal ini ya. Tapi RC itu kan sebenarnya ohm dikalikan dengan kolom dan ohm ya. Tapi ini kita di sini berbicara bahwasanya kolom dan ohm itu tadi itu berdimensi waktu dalam hal ini ya, berdimensi waktu, sehingga dikenal dengan tetapan waktu kapasitif karena nilai RC ini konstan ya. Oke. Ungkapan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan ini tadi ya. Tentu saja kita mendapatkan I dalam fungsi T ya, kita turunkan terhadap T ya, yang hanya ada di atas ini yang diturunkan, ya kita akan mendapatkan IT sama dengan epsilon per R E pangkat minus T per RC. Besaran RC ini dimensinya adalah waktu yang disebut sebagai tetapan waktu kapasitif. Jadi ini tetapan karena R dan C-nya ini konstan. Ungkapan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan terakhir terhadap waktu ya, sehingga kita akan mendapatkan I sama dengan dQ per dt. I dQ-nya kita dapatkan di sini tadi. Nah, kemudian kita akan dapatkan hasilnya sama dengan I dalam kurung T sama dengan epsilon per R E pangkat minus T per RC ya, T per RC. Ini menyatakan bahwasanya besar arus listrik itu berkurang secara eksponensial sebagai berjalannya waktu. Jadi kalau T sampai tak berhingga, itu I yang mengalir dalam kapasitor akan bernilai 0 ya. Jadi I yang ada di kapasitor itu nilainya sudah bernilai 0. Oke ya, untuk T yang tak berhingga. Kemudian ini adalah pemuatan kapasitor yang terjadi. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor bertambah secara eksponensial ya, dari persamaan ini tadi. Ya, dia akan bertambah secara eksponensial sampai kalau T tak berhingga itu nilainya menjadi C epsilon. Ya, jadi ini sama dengan 0 ya, jadi ini tinggal satu saja menjadi C epsilon. Oke ya. Jadi akan menjadi bernilai C epsilon. Nah, jadi kalau kita gambarkan jadi semacam ini sebagai fungsi waktu, karena waktu apa namanya sebagai fungsi tau di sini ya, dituliskan sebagai tau ya. Jadi RC ini ya sebagai konstanta waktu, RC dituliskan sebagai tau di sini. Ini 1 tau, ini 2 tau, atau 1 RC, 2 RC, 3 RC dan seterusnya. Oke ya. Nah dari grafik ini kita bisa melihat bahwasanya besarnya muatan yang ada di dalam kapasitor itu lama-lama dia akan apa namanya menjadi konstan ya, akan penuh gitu ya, akan penuh. Ya, kemudian demikian pula arus yang terjadi itu lama-lama akan di dalam kapasitor itu akan lama-lama habis, lama-lama sudah tidak ada arus yang mengalir di situ. Ya, oke. Konstanta waktu RC yang menunjukkan waktu yang diperlukan tersimpan muatan sekitar 63,2% dari muatan maksimum C epsilon 0. Jadi ini ada disebut sebagai 1 RC inilah. 1 RC itu adalah suatu nilai, atau RC yang tertulis di situ adalah suatu nilai di mana muatan yang tersimpan itu sekitar 63,2%. Disebut sebagai 1 RC.
Oke ya, jadi ketika muatannya sudah maksimum, maka dia nilainya adalah sebesar C epsilon. Ya. Ini dari nilai maksimum ya dari persamaan ini tadi ya. C epsilon. Oke. Nah, kemudian untuk yang I itu dari awalnya epsilon per R seperti persamaan ini. Ya, pada saat T sama dengan 0 itu nilainya adalah epsilon 0, kemudian T-nya bertambah sehingga I yang ada di dalam C itu akan berkurang sampai lama-lama habis. Oke ya, jadi dalam kapasitor itu arus listrik mula-mula maksimum sebesar epsilon per R akan menurun secara eksponensial hingga akhirnya nilainya adalah 0. Oke, jadi sama seperti yang di dalam muatan tadi itu kita mengenal satu konstanta waktu RT. Di sini arusnya didapatkan 36,8% dari I mula-mula. Itu kita akan dapatkan pada satu skala waktu RC ya, 1 RC. Oke ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang kedua yang disebut sebagai pelucutan kapasitor. Ya, pelucutan kapasitor itu terjadi ketika E epsilon ini sudah tidak digunakan lagi sehingga saklar kita pindahkan ke B ini ya. Sehingga E ini sudah tidak berfungsi lagi. Jika kemudian saklar S dihubungkan ke terminal B, bagaimanakah dengan arus listrik yang muncul dan muatan dalam kapasitornya? Nah, jadi kita lihat dari persamaan di depan tadi bahwasanya epsilon sama dengan IR plus QC itu berlaku, tapi dengan epsilonnya sama dengan 0. Karena epsilonnya sudah tidak digunakan di sini. Sehingga kita akan dapatkan IR plus QC sama dengan 0. Atau kita bisa I di sini I di sini itu kita ganti menjadi dq per dt. Jadi dq per dt kemudian dibagi R semuanya dari tambah per RC kalikan Q sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan ketika pelucutan kapasitor ya. Persamaan diferensial ketika pelucutan kapasitor. Oke ya. Nah, di dalam kondisi ini kita akan dapatkan mirip seperti I tadi bahwasanya QT sama dengan Q0E pangkat minus per T per RC. Jadi di dalam pelucutan kapasitor itu besarnya muatan di dalam kapasitor itu setara dengan ketika pengisian, besarnya arus ketika pengisian. Oke ya. Persamaan ini menyatakan muatan kapasitor menurun secara eksponensial sebagai fungsi waktu. Sehingga di prosesnya disebut sebagai proses pelucutan atau discharging ya. Dalam persamaan ini Q0 adalah muatan kapasitor mula-mula atau sama dengan C dikalikan epsilon dari persamaan tadi ya ketika penuh ya. Nah, kemudian arus lucutan diperoleh dari I dq per dt, jadi ini kita turunkan terhadap T lagi, kita akan dapatkan I sama dengan dalam kurung T sama dengan minus Q0 per RC kali E pangkat minus T per RC. Atau kita sederhanakan menjadi I T sama dengan minus epsilon RE minus T per RC. Ya. Oke, jadi kalau Q0-nya saya dapatkan dari sini ya. Dari sini kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, jadi ini adalah besarnya arus dan besarnya muatan yang ada di dalam kapasitor. Jadi pada muatan akan berkurang, arusnya akan naik ya. Arusnya akan naik sehingga akan didapatkan suatu nilai yang epsilon per R. Nah, ini nilainya ya. Oke. Nah, di dalam grafiknya kira-kira semacam ini, muatan yang tersimpan dalam kapasitor berkurang secara eksponensial ya. Dalam waktu T sama dengan RC, muatan kapasitor telah berkurang menjadi sekitar 36,8%. Sini tadi ya. Dari muatan mula-mula, arus dalam proses pelucutan juga menurun secara eksponensial terhadap waktu. Ya, nanti ini jadi minus ya. Jadi minus akan menjadi nilainya menjadi 0. Oke ya. Jadi tadi arus di dalam kapasitornya juga sudah habis ya, sehingga arusnya akan menjadi arus utama saja
tetapi arus yang mengisi kapasitor akan menjadi 0. Oke ya, jadi seperti ini. Ya, jadi arus mula-mula adalah minus epsilon per R ini ya. Ini arus mula-mulanya. Karena apa namanya? Karena diasumsikan pada saat apa namanya? Kapasitor itu penuh, itu arusnya ya jadi arus yang hanya ada fungsi R saja. Kemudian kapasitornya di off kan sehingga dia akan terwujudkan ya, akan terwujudkan dengan persamaan I tadi di sini ini tadi ya, dengan persamaan I tadi yang akan menurun ya, menurun secara eksponensial menjadi ke titik 0. Jadi apa namanya arahnya akan berkebalikan ya dari proses charging ya. Ketika di charging ini kemudian ketika arahnya dibalikkan itu harusnya akan berbalik, tandanya menjadi berkebalikan. Oke ya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan atau bisa rangkum ya, untuk rangkaian RC ini ada rumus-rumus untuk pemuatan dan ini rumus-rumus untuk pelucutan. Ya, yang ini pelucutan, yang ini pemuatan. Oke ya, jadi bisa dihafalkan. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan beberapa rumus tambahan. Kita mendapatkan tegangan kapasitor itu VC sama dengan 1/C dikalikan Q. Ya, 1/C dikalikan Q, di mana Q tadi itu berubah sebagai fungsi C, berubah sebagai fungsi C. Ya, demikian pula tegangan resistor juga akan berubah, yang di sini tuliskan VR sama dengan R kalikan I. Kalau I-nya berubah ya berarti VR-nya juga berubah. Jadi kalau selama pemuatan itu VC ditambah VR sama dengan epsilon, selama pelucutan VC tambah VR sama dengan 0. Oke ya, kira-kira semacam ini. Ini ada contoh soal yang nomor 1. Berapakah waktu yang diperlukan suatu rangkaian RC dengan resistansi R dan kapasitansi R C agar energi yang tersimpan dalam kapasitor akan mencapai setengah dari nilai setimbangnya? Ya, dari setengah dari nilai setimbangnya. Jadi kita bisa perkirakan dari grafik ini tadi, tapi kalau mau dihitung juga silahkan. Ini ketika didapatkan setengahnya. Ya, jadi muatannya adalah setengahnya di sini. Ya, jadi kalian bisa dapatkan nilai itu pada kurang dari 1T ya. Kemudian hitung berapa kali tetapan waktu kapasitif yang harus dilalui sehingga sebuah kapasitor di dalam suatu rangkaian RC dimuati sebanyak 1% dari muatan setimbangnya. Hitunglah berapa kali tetapan waktu yang harus dilalui sehingga sebuah kapasitor dalam satu rangkaian RC dimuati sebanyak 1% dari muatan setimbangnya. Ya, jadi kita bisa kembali lagi ke sini menjadi 1%. Ya, 1% dari muatan setimbangnya. Ya, oke. Kemudian yang nomor 3, beda potensial antara plat-plat sebuah kapasitor dengan kapasitansi C 2 milifarad yang bocor menurun dari V0 menjadi V sama dengan 1/4 V0 dalam waktu T sama dengan 2 sekon. Hitunglah berapa resistansi ekivalen di antara plat-plat kapasitor. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan yang sini. VC sama dengan VR sama dengan 0 itu tadi ya, atau VC sama dengan minus VR. VC-nya ini menjadi 1/4-nya. Ya, seberapanya. Jadi kita bisa menghitung VR, di mana VR sama dengan R dalam kurung I, I-nya digunakan yang I pelucutan ini. Ya, disyaratkan bahwasanya apa namanya VC-nya menjadi 1/4-nya. Kita bisa mendapatkan R-nya ya, dari sini R-nya kita dapatkan ya. Dicari R-nya di sini nanti. Oke. Kira-kira semacam itu, nanti bisa coba dikerjakan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tentang alat ukur listrik ya. Alat ukur listrik adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus. Tidak cuma arus ya, ini ada 2 ya. Jadi ada yang digunakan untuk mengukur arus dan ini yang digunakan untuk mengukur moda potensial. Ada 2 di sini ditunjukkan ya, alat ukur listrik ya. Yang pertama itu yang menggunakan mengukur arus listrik disebut sebagai ammeter atau ampere meter.
ada miliampere, miliammeter, mikroammeter, galvanometer, dan sebagainya. Ya, ini bergantung pada besar arus yang akan diukur. Ya, jadi kalau ordernya mili ya pakai miliammeter, kalau mikroammeter. Ini hanya apa namanya jangkauan ya, jangkauan pengukurannya saja. Kemudian demikian pula untuk yang mengukur beda potensial atau tegangan itu disebut sebagai voltmeter, milivoltmeter, mikrovoltmeter. Oke ya, ini hanya berdasarkan dari jangkauannya saja. Yang pertama adalah ammeter. Ammeter digunakan untuk mengukur besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian dan biasanya diletakkan secara seri dengan resistor sehingga ammeter membawa arus yang sama. Nah, jadi di sini saya punya disimbolkan dengan A seperti ini, biasanya ya alat ukur ammeter yang diletakkan seri. Jadi A ini akan merasakan arus yang sama dari sistem di sini nih ya. Ya, jadi sebuah ammeter yang bagus semestinya atau sebuah instrumen yang bagus itu mestinya tidak mengganggu sesuatu yang diukur, tidak mengganggu lingkungan yang diukur, tidak mengganggu apa namanya parameter yang diukur. Nah, dari ammeter yang bagus itu ketika kita pasangkan di sini dia tidak mengganggu arus yang lewat di sini nih. Kalau mengganggu ya berarti instrumen ammeternya kurang bagus. Oke, ya, dari sini kita lihat lagi, ternyata ammeter ini juga dia memiliki hambatan dalam, ya, hambatan dalam yang disebut sebagai RA. Ya, hambatan dalam RA di sini kalau saya gambarkan berarti RA-nya adalah seri dengan RL ini ya. Seri dengan RL. Nah, kalau ini ya seri dengan RL, otomatis RA ini berpengaruh terhadap arus yang lewat di situ. Ya, kalau RA itu nilainya besar, maka I-nya akan terpengaruh ya. I yang lewat sini akan terpengaruh sebab RA. Jadi untuk idealnya maka RA ini harus sangat kecil bila dibandingkan dengan RL, atau dengan kata lain nilai RA-nya adalah 0. Ya, nilai RA-nya sama dengan 0. Sehingga kalau ammeter yang bagus itu adalah suatu instrumen yang hambatan dalamnya itu mendekati 0. Oke ya, jadi kalau saya ukur, kayak saya hitungkan dengan apa namanya persamaan Kirchhoff yang kedua tadi ya, epsilon sama dengan I RL plus RA. Jadi kalau RA-nya ini sama dengan 0, kita akan dapatkan epsilon sama dengan I kalikan R. Jadi I-nya hanya sebagai fungsi RL saja. Tapi kalau seperti ini, I itu sebagai fungsi epsilon per RL plus RA. Ya. Jadi arusnya akan diganggu oleh keberadaan RA di sini. Jadi dicari sebuah instrumen ammeter yang RA-nya itu mendekati 0 atau sangat kecil. Oke ya. Kemudian yang penting di sini ya bahwa resistansi ammeter yaitu RA haruslah sangat kecil dibandingkan dengan resistansi lain dalam rangkaian yang diukur. Atau RA sangat lebih kecil dibandingkan dengan RL. Atau idealnya RA sama dengan 0. Jika tidak demikian, maka kehadiran alat ukur akan mengubah besar arus yang akan diukurnya. Sering juga dikatakan ammeter disusun seri dalam rangkaian kawat yang besar, arus listriknya akan diukur. Ya, jadi ammeter disusun seri dari kita letakkan seri ya. Jadi kita putus dulu, kemudian kita pasang ammeter di situ. Oke. Kemudian yang kedua adalah voltmeter. Ya, voltmeter itu pengukurannya semacam ini. Jadi kalau saya punya sebuah rangkaian seperti ini ya, saya ingin mengukur beda potensial antara titik di sini dan di sini, maka saya pasang voltmeter dengan ujung-ujung dari titik voltmeter tadi dipasangkan di beda potensial yang diukur. Nah, dengan demikian voltmeter ini akan terpasang paralel ya, terpasang paralel. Beda dengan ammeter tadi, itu terpasang seri dengan R-nya, tetapi kalau voltmeter terpasang paralel. Sama dengan ammeter tadi, itu voltmeter ternyata juga punya hambatan dalam, internal resistan ya. Nah, tentu saja kalau paralel itu berarti internal resistan dari voltmeter tadi akan terhubung paralel dengan RL. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan perhitungan dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Epsilon sama dengan I dikalikan dengan R pengganti dari 2 ini tadi ya.
yang ketika di paralel akan dapatkan RL dikalikan RV dibagi RL tambah RV. Ya, jadi kalian sudah ingat ya penjumlahan paralel dari resistor. Nah, dengan demikian apa yang terjadi kalau RV-nya itu besarnya sama dengan RL? Ya, kalau RV-nya besar sama dengan R, maka I akan terpengaruh. Ya, I akan terpengaruh. Ya, I akan terpengaruh karena apa namanya RL dan RV ini menjadi 2R, ini menjadi 2 apa namanya menjadi 2, ini menjadi R kuadrat menjadi 2R. Ya, jadi apa namanya ini I-nya akan terpengaruh ya, menjadi separuhnya. I-nya akan menjadi separuhnya yang lewat sini dan lewat sini. Ya, atau tegangannya juga akan terpengaruh karena I-nya terbagi menjadi 2 ya. V-nya juga otomatis akan terpengaruh ya, karena I-nya yang sebenarnya diukur yang apa namanya hanya lewat RL saja, tapi I-nya juga lewat di V di sini ini. Oke ya, jadi supaya V itu tidak terganggu atau I-nya harus dipaksa harus hanya lewat di RL saja. Supaya I hanya lewat di RL saja, maka RV di sini ini nilainya harus tak berhingga. Harus besar sekali sehingga arus enggan lewat sini, arus lebih suka lewat di RL. Oke ya, intinya seperti itu. Yang penting adalah resistansi voltmeter yaitu RV harus sangat besar dibandingkan dengan setiap resistan rangkaian yang dihubungkan dengan voltmeter tersebut. Atau RV harus sangat besar dibandingkan dengan RL. Jadi bisa dikatakan voltmeter ideal itu haruslah mempunyai resistan, internal resistan atau RV tak berhingga atau besar sekali. Ya. Jika tidak demikian, maka alat ukur akan merupakan bagian dari rangkaian yang penting dan akan mengubah arus rangkaian yang beda potensialnya akan diukur. Oke, jadi bisa dikatakan kalau voltmeter itu susunannya adalah paralel dengan sistem yang akan diukur. Ini adalah contoh soal sebuah voltmeter dan sebuah ammeter digunakan untuk menentukan dua hambatan R1 dan R2. Dengan metode seperti ini diperlihatkan pada gambar di bawah ini dengan resistansi voltmeter atau RV sama dengan 307, resistansi ammeter adalah 3,62. Dengan metode 1 atau gambar A, ammeter terbaca sekian dan voltmeter terbaca sekian. Dengan metode 2, gambar B, ammeter terbaca sekian dan voltmeter terbaca sekian. Kemudian ditanyakan berapa besarnya R1 dan R2. Nah, ini bisa diperhitungkan ya dengan di sini ini itu berarti I-nya akan terpecah menjadi 2 di sini. Ya, terpecah menjadi 2 kita bisa apa namanya hitung di sini ini ya dengan epsilonnya. Kemudian ketika kita terapkan A di sini juga ada RA-nya. Ini ada RA-nya adalah ini, RV-nya adalah ini. Ya, kalian bisa dengan mudah menghitungnya nantinya. Oke, selanjutnya adalah tentang korslet ya atau hubungan pendek atau short circuit bahasa Inggrisnya. Hubungan pendek terjadi karena lonjakan arus listrik besar yang tidak sesuai dengan nilai resistansi pengantar arus listrik. Resistansi antara dua titik pada potensial yang berbeda yang hampir nol akan menghasilkan arus yang sangat besar. Lonjakan tersebut yang nantinya akan mengeluarkan percikan api atau pada beberapa kasus sampai menimbulkan ledakan. Jadi apa namanya ketika saya punya dua beda potensial begitu yang dihubungkan kontak langsung itu namanya korslet ya. Itu biasanya terjadi lonjakan, bisa menjadi api, lonjakan api karena hambatannya kecil sekali ya, sehingga arusnya sangat besar yang bisa arusnya bisa tak berhingga secara teori tak berhingga, tapi prakteknya ada batasan ya, batasan besarnya dengan daya yang tersedia ya. Jadi ketika saya hubungkan begitu dia akan ada arus yang sangat besar sehingga karena R-nya di situ kecil akan sangat panas sehingga akan muncul apa namanya api di situ ya. Alat pengamar arus listrik merupakan sebuah alat yang dipakai untuk memutus secara otomatis bila dalam suatu rangkaian listrik mengalami gangguan seperti beban berlebih. Ya, seperti beban berlebih. Jadi yang dihitung sini adalah besarnya arusnya. Jadi
dipasang sebuah alat yang bisa mengidentifikasi arus. Kalau arusnya itu melebihi nilai sekian, itu akan otomatis mati sendiri. Ini dikenal dengan MCB ya, atau miniatur circuit breaker. Kalau kalian punya listrik di rumah, itu mesti ada saklar on off-nya di depan itu ya, di meteran itu ya, itu adalah MCB-nya. Kalau listrik kalian itu 450 watt, itu berarti MCB-nya 2 ampere saja, karena listriknya adalah 220 volt ya. Tapi kalau listriknya 900 volt, itu ya berarti MCB-nya itu 4 ampere, dan seterusnya. Oke. Kemudian perlindungan listrik, atau ketika terjadi sengatan listrik ya, sengatan listrik dapat mengakibatkan luka bakar yang fatal. Sengatan listrik juga dapat menyebabkan otot-otot organ vital tidak berfungsi. Jantung sebagai organ tubuh yang paling rentan terhadap pengaruh aliran listrik. Oke ya, jadi kesetrum ini istilahnya ya. Kalau kalian kesetrum, itu tingkat kerusakannya bisa bergantung pada besarnya arus. Jadi kalau arusnya sangat besar, itu otomatis bisa menjadi shock yang sangat gila ya, sangat besar sekali ya. Kemudian yang kedua adalah lamanya waktu. Lamanya waktu tubuh tersentuh kabel listrik ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian tubuh ya, bagian tubuh yang terkena. Itu juga berpengaruh. Oke ya, jadi kalau arusnya gede, otomatis langsung lewat ke dalam tubuh, waktunya pendek, itu juga berbahaya sekali. Apalagi lama, jadi kalau kalian kesetrum begitu ya dalam waktu yang lama, otomatis akan fatal juga. Bagian tubuh juga berbeda yang disetrum ya, di bagian tangan atau bagian telinga, bagian dada akan berpengaruh juga. Oke, ini adalah beberapa data pengaruh arus pada tubuh ya, bisa kalian baca sendiri. Yang arusnya kecil itu menimbulkan sensasi shock, itu kaget begitu ya. Oke, umumnya sedikit atau tidak ada kerusakan, jantung tidak terpengaruh sama sekali. Tapi ketika arusnya menjadi cukup besar atau lebih dari setengah ampere, jantung akan rusak dan secara permanen dapat merusak sistem peredaran darah, bahkan berakibat kematian. Oke ya, jadi tangan kita memang punya resistan, tetapi ketika tangan kita yang basah itu tadi memegang sebuah kabel yang ada permuatan, kabel tadi biasanya di yang satu itu fungsinya adalah ground ya, kalau di listrik ya, ada kabel yang ada muatannya, ada groundnya. Jadi ketika kita menginjak ground dan kita memegang kabel listrik, itu secara otomatis tubuh kita akan berubah menjadi sebuah konduktor yang akan dilewati arus. Ya, akan dilewati arus. Oke, jadi besarnya arus yang lewat itu bergantung dari resistan tangan kita. Kalau tangan kita basah, ya itu otomatis akan lebih besar arus yang lewat di situ. Tetapi kalau kita memakai sandal begitu ya, kita memakai isolator atau sapu tangan atau kaos tangan dari plastik atau dari karet begitu, itu tubuh kita belum menjadi konduktor. Tapi kalau itu sudah basah, juga bisa menjadi sebagai konduktor. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.